Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Nika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Saatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 10, tanggal 11, sampai tanggal 12. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Nah, untuk temannya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Bisa setelah zodiak Libra, tapi akan saya taruh dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, kita lihat asmara Sagittarius memasuki minggu pertama, memasuki minggu kedua bulan Juli ya. Sagittarius, asmara, kartu utama muncul petunjuk Queen of Pentacles. Ada seorang wanita, ada ratu ya, duduk sedang memegang atau melihat koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya tentang asmara, dimana kelihatannya masih ada beberapa masalah ya yang sedang kalian hadapi. Kelihatannya kalian sedang berfokus, sedang berkonsentrasi untuk bisa memperbaiki asmara itu sendiri. Jadi saya rasakan energi kalian ini sedang berfokus sobat, sedang ingin mencari solusi ya, ataupun mungkin sedang merenung bagaimana menjaga hubungan asmara biar tetap baik, tetap aman, tetap stabil. Bahkan untuk menuju tahap stabil itu yang sedang kalian pikirkan. Ini yang saya rasakan dari kalian. Cuman jangan khawatir ya. Di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune sobat. Artinya apa? Artinya kalian masih terbantukan semesta ketika ada kesulitan dan kalian ingin mencari solusi serta jalankan, maka di sini menemukan hasil yang cukup bagus. Karena mumpung kalian terbantukan semesta. Jadi ketika memang mungkin ada beberapa yang kalian rasakan ada masalah, ya segera cari solusi, segera jalankan. Mumpung kalian terbantukan semesta sobat. Jadi akan ada sebuah kelancaran untuk bisa menuju tahap stabil. Seperti itu ya, biar kalian tidak bingung. Seperti itu. Lanjut di pekerjaan ataupun karir. Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menuju hati.
Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Cup, ada cup ya terisi air, airnya ini sampai tumpah-tumpah ya, saking saking apa penuhnya air ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius tentang pekerjaan ataupun karir, di mana di sini kelihatannya ada kekecewaan ya, ataupun mungkin ada harapan yang kurang sesuai ekspektasi kalian. Adanya sebuah harapan yang mungkin kurang cocok sama kalian. Misalkan kalian ingin mendapat kejutan ataupun mungkin mendapat yang kalian inginkan ya. Terus tiba-tiba serasa tidak cocok di sini dengan karir kalian, dengan pekerjaan kalian. Jadi, makanya kok saya merasakan ada kekurang sinkronan. Gitu loh, banyak yang kurang sinkron di sini. Ya, artinya apa ya? Kalian terhantam masalah, terhantam problem di pekerjaan ataupun karir kalian sendiri di sini. Jadi tidak sesuai ekspektasi ya ini ya kelihatannya ya. Seperti itu ya, tidak sesuai keinginan kalian. Tapi jangan khawatir sobat. Di sini muncul petunjuk Ace of Cup. Artinya apa? Artinya di sini ketika kalian masih diuji ataupun mungkin masih terhantam masalah, tapi mungkin kalian apa ya? Kalian tekuni aja, kalian telateni aja. Ya bisa saja ini akan membawa keberuntungan buat kalian loh di sini. Bisa saja akan muncul kejutan-kejutan yang akan membuat kalian senang. Nah, seperti itu. Jadi disarankan Sagittarius apapun itu ya ketika ada problem ataupun konflik ataupun kurang cocok sama pekerjaan kalian, cobalah kalian harus apa ya? Harus bersabar ya. Ditelateni sobat. Kan seperti itu ya. Jangan mudah menyerah. Ini loh gambarnya bagus ini. Memasuki minggu kedua. Siapa tahu di sini ada sebuah kejutan yang akan membuat kalian senang. Entah bonus, entah apa. Kan seperti itu ya. Lanjut ya, lanjut dulu. Di keuangan ataupun rezeki Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk di Empress. Ada wanita sedang duduk ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Pool. Ada seorang sedang berjalan tidak melihat ke depan, ini jalannya sedang terputus ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius tentang keuangan ataupun karir ya. Maaf, tentang keuangan ataupun rezeki ya. Ini kelihatannya apa ya? Secara keuangan sih masih aman ya, meskipun tidak terlalu banyak mempunyai simpanan, meskipun tidak terlalu banyak mempunyai tabungan. Ini saya rasa keuangan kalian masih bersahabat. Artinya di dalam kesulitan kalian di faktor kebutuhan ini masih bisa tertutup loh ya. Karena saya karena di sini muncul petunjuk adanya apa? Adanya sebuah keberlimpahan ya di sini ya, gitu. Adanya sebuah rasa nyaman ya. Ada sebuah rezeki baru mungkin yang sudah hadir dan yang sudah kalian rasakan. Dalam arti sumbernya ini loh. Mungkin kalian dapat sumber baru tentang rezeki. Nah, seperti itu ya. Cuman disarankan di sini kalian jangan sampai ceroboh ya. Jangan sampai istilahnya itu menuruti keinginan, dalam arti ketika memang itu tuh tidak untuk dibeli misalkan, jangan dipaksakan sobat. Itu loh. Jadi kalian harus bisa memanage ataupun mengontrol sebuah kebutuhan, mana yang harus perlu, mana yang harus tidak. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian ceroboh mengikuti kata hati, tidak melihat situasi keuangan, ya kalian akan terperosok sendiri nanti. Nah, jadi sekali lagi sahabat Sagittarius harus waspada ya, meskipun secara keuangan ya tidak terlalu buruk-buruk amat lah di minggu kedua ini. Oke, sekarang kita mencoba mendeteksi ketiga. Ini kalau saya rasakan, maaf, setelah saya deteksi ya secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, ya, yang akan kamu rasakan ya. Di sini kelihatannya untuk asmara bisa dikatakan ya 50-50 ya. Ada juga yang mungkin ketika terhantam masalah bisa selesai dan kalian akan bisa kembali stabil ya. Bisa bersama lagi, bisa saja seperti itu. Nah, yang 50% bisa saja ini kelihatannya masih stuck, ya, dalam arti mungkin kalian masih terhantam masalah dan belum bisa menemukan solusi. Kelihatannya banyak yang stuck energinya karena memang ada sebuah penutupan aura. Jadi 50-50 ya. Lanjut, kalau untuk pekerjaan ataupun faktor karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Ini sama, ini 50-50 ya. Secara pekerjaan bisa saja kalian yang bermasalah akan selesai dan akan baik buat kalian, akan dapat kejutan. Dan yang 50% satunya lagi nih waspada. Energi kalian masih banyak yang stuck, artinya mungkin masih ada kekecewaan, ada kesedihan. Karena apa? Karena harapan tidak sesuai ekspektasi.
Nah, seperti itu ya. Lanjut, kalau di faktor keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki bulan Juli, yang akan kamu rasakan di sini kelihatannya komunitas terbesar Libra, Sagittarius, kelihatannya masih aman ya, masih banyak yang diuntungkan. Artinya bisa saja akan juga dihantam sebuah rezeki. Syukuri saja sobat, entah besar entah kecil ya, entah dari mana datangnya, yang jelas bisa saja terduga maupun tak terduga. Ini akan menghantam Sagittarius ya di minggu kedua ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ya masih cukup aman lah, tidak terlalu mikir-mikir yang berat gitu loh. Ada saja nanti rezeki ya. Seperti itu. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general trading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah, ketika kalian penasaran ya silakan konsultasi pribadi biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Ya, lebih-lebih ketika konsultasi terdeteksi ada penutupan aura, maka di situ saya akan membantu menganjurkan dinding penghalangnya. Biar apa? Biar aura kalian bisa terpancar kembali, maka yang terjadi energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa aktif, sehingga apa? Bisa menarik ya sebuah keberkahan dari semesta, entah berupa rezeki, keberuntungan, kebaikan apapun akan mudah ketarik di dalam kehidupan kalian, dan kalian akan diliputi keberuntungan sobat. Beda sama aura yang tertutup. Ketika aura kalian tertutup ya tidak dinetral ya, karena kali ini Sagittarius banyak yang tertempa di faktor pekerjaan loh ya. Ingat ya seperti itu ya. Ketika tidak kalian netral, ini akan bisa merambat kemana-mana, bisa mental yang baik-baiknya, keberkahannya itu bisa meleset. Mental melesetnya sama siapa ya, tetap sama-sama yang mempunyai zodiak Sagittarius tapi auranya yang terbuka. Nah, maka saran saya kalau bisa dinetral ya untuk sahabat Sagittarius auranya, biar tidak berkonflik berkepanjangan terus ya, lebih-lebih di masalah pekerjaan ini kali ini. Nah gitu loh ya, seperti itu ya. Kalau bisa ya silakan dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya, kan seperti itu ya. Oke ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik sobat, saya sering memberikan pesan kalian harus lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena ketika kita ingin adanya perubahan nasib, ya jelas kita sendiri yang harus berusaha sobat. Tetap ada 3 poin ya. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan, kalau ada masalah jangan dipendam tapi sharingkan, biar energinya tidak semakin, energi negatif biar tidak semakin meningkat. Jadi itu akan membuat mengakar. Kalau mengakar nanti kalian sendiri yang akan kesulitan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Ketika itu sudah selesai kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Jika dirasa sudah cukup loh ya, kunci terakhirnya ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya, jadi bisa dikatakan kesimpulan ataupun inti dari berita yang sudah saya sampaikan semua ini, percaya tidak percaya ya, intinya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Apalagi ini bersifat general reading sobat, jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Sagittarius. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.